Umat Tuhan dengan berdiri. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia. Dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai Raja dan pembesar di bumi, yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan menjadi dasar di dalam keluarga. Amin.
sejahtera Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat Tuhan, jika berbicara tentang benteng, pikiran kita pasti terarah kepada hal yang berhubungan dengan perang. Apa itu benteng? Benteng adalah bangunan tempat untuk berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Benteng juga merupakan dinding atau tembok untuk menahan serangan. Apa maksud Tuhan menyatakan dirinya sebagai benteng? Ini untuk menegaskan bahwa Dia akan memberikan pelindungan yang sempurna kepada anak-anaknya. Jadi, apa yang perlu kita takutkan? Memang perjalanan kekristenan kita bukanlah perjalanan yang bebas dari ujian dan tantangan, karena musuh kita si iblis selalu berusaha menyerang kita dari segala sisi kehidupan. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, Iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perjalanan keluarga Kristen saat ini pun penuh dengan tantangan. Setiap hari selalu bermunculan ancaman baru yang ingin menghancurkan hubungan keluarga. Sifat egois, cuek, dan mementingkan kepentingan pribadi semakin lama semakin menggerogoti hubungan keluarga. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Sebaliknya, orang tua tidak lagi mengasihi anak-anak. Tetapi jangan takut. Mari kita hadapi semuanya ini dengan iman yang teguh. Berserahlah kepada Tuhan dan percayakan hidup ini sepenuhnya kepada Dia. Niscaya kita akan aman dalam lindungannya. Jika Tuhan yang menjadi benteng hidup kita, maka kita memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Karena itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan hidup di luar Dia. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku, menghibur dalam duka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap percobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekeliling.
membuatku kenyang. Kelak di kemuliaanku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan secara berbalasan. Ya Tuhan, Engkau mengetahui dan mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Betapa kami tidak bisa bersembunyi dan menyembunyikan segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu kami tertunduk penuh rasa malu karena keberdosaan kami. Kami bukanlah anak-anak-Mu yang baik, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah berjanji kepadamu untuk tetap Saling menjaga, setia, penuh cinta dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka, baik dalam untung maupun malam. Namun kenyataannya sering untuk melakukan janji-janji itu di tengah keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menaruh harapan bagi masa depan keluarga kami, tapi kami tidak setia untuk mendoakan keluarga kami. Kami gagal untuk bersyukur bersama keluarga kami tiap-tiap hari. Kami dipenuhi perasaan dan pikiran yang negatif, amarah, dan kekerasan terhadap keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak kali telinga kami tuli terhadap suara kebenaran-Mu. Lidah kami dipenuhi kebohongan, kaki kami serong, pikiran kami dipenuhi hal-hal kesenangan yang sia-sia. Mata kami buta akan kebaikan, dan kami tidak peduli dengan hal-hal yang Engkau kehendaki. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menengadah kepadamu, memohon belas kasih-Mu untuk melunakkan hati kami yang keras dan meluruskan jalan kami yang bengkok. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ku bawa
Marilah kita bersyukur untuk pengampunan dari Allah. Marilah kita mengingat hukum kasih yang diajarkan Yesus. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan Kau sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagi tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kasih surgawi Engkau kuasaku. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka bangga. Raja di surga Engkau bagi
akan mendengarkan pengisi pujian oleh keluarga Bapak Yohanes. Dari semula Dia kau sertakan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Suapan apa yang telah berbuat di dalam hidupku. Suapan sungguh kenamaan Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Dia Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Suapan apa yang takkan terbuat di dalam hidupku. Suapan sungguh kelamatan Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Semua baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami yang Tuhan izinkan, semua baik. Biarlah itu sungguh menjadi doa kami juga ya Tuhan.
keyakinan kami dan harapan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan-keadaan tersulit sekalipun yang harus kami lalui sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bagian dari persekutuan gerejamu, juga sebagai bagian dari bangsa yang besar ini. Pasti segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kami. Selama kami mau melihat lewat kacamata Tuhan, lewat cara pandang Tuhan, lewat kasih setia Tuhan. Dan kami mau mengimani Tuhan bahwa segala sesuatu akan Tuhan giring ke dalam kebaikan ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Ketika kami mau terus belajar mengasihi Tuhan, kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan peduli terhadap segala sesuatu yang kami gumulkan. Persoalan dan pergumulan kami sebagai keluarga, Tuhan tahu kedalaman hati kami, doa-doa kami, rasa pedih dalam hati kami. Tuhan mengenal kami. Jadi kami mau terus berharap kepadamu. Hari ini pun kami datang karena pertolonganmu untuk bisa belajar dari firman-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi pedoman dan terang dalam hidup kami. Sekelam apapun kehidupan yang harus kami jalani, terang Tuhan terus bercahaya dan menuntun kami dan memberikan kami juga damai, sejahtera dan sukacita. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami terus menerus ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga terus dapat menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Demi Kristus kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Tuhan
kasih-Nya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Karena pada waktu bahaya Ia melindungiku di pondoknya, disembunyikanku di kemahnya. Dia angkat ke gunung batu, kini tegaklah kepalaku. Hadapi musuh sekelilingku, ku memberi korban dalam kemahnya, sambil menyanyi bersorak. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Tuhan dengarlah seruanku, kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu dan bersabda, cari wajah-Mu. Maka aku cari wajah Tuhan. Jangan menolakku dalam murka, jangan membuang dan meninggalkanku. Allah, Kau penyelamatku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Walau ayah ibu tinggalkanku, namun Tuhan pasti menyambutku. Tuntun aku di jalan yang rata, oleh karena seteguhku. Janganlah Kau serahkan aku pada nafsu lawan-lawanku, karena telah bangkit menyerangku, saksi dusta dan orang lalim. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Sungguhlah hatiku percaya bahwa kelak aku kan melihat kebaikan Tuhan yang nyatakan di negeri orang yang hidup. Jiwaku gantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan
terang Tuhanmu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di bulan September. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2017 ini. Berasa cepat sekali buat saya. Gak tahu buat Bapak Ibu sekalian berasa cepat enggak, tapi buat saya berasa cepat sekali. Dan kita memasuki minggu pertama dari Dwi Pekan Keluarga. Tema kita hari ini adalah keluarga membangun benteng. Pertanyaannya adalah, kenapa sih keluarga itu harus jadi tempat untuk membangun benteng? Atau keluarga itu sendiri harus membangun benteng? Atau keluarga itu sendiri adalah benteng? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa sih benteng? Apa pentingnya benteng? Kalau kita mau mencoba untuk berimajinasi tentang benteng, kira-kira benteng itu seperti apa sih Bapak Ibu? Benteng itu harusnya seperti apa? Besar, kuat, kokoh, apalagi tinggi. Betul, kalau benteng pendek gitu ya, cuman semeter mah dilompatin orang begitu ya. Benteng harus tinggi, kokoh, kuat, lalu harus tetap dijaga gak? Harus gitu ya. Kalau ada benteng tapi gak ada yang jaga, juga bisa kebobolan. Jadi benteng walaupun tinggi, kuat, kokoh, temboknya tebal, harus tetap dijaga. Oleh siapa? Kalau benteng beneran oleh manusia. Tapi hari ini kita mau bicara soal benteng, keluarga sebagai benteng. Nah, tadi pertanyaannya adalah kenapa benteng? Yang pertama adalah karena benteng itu adalah tempat perlindungan. Benteng itu adalah tempat perlindungan. Keluarga itu harus bisa jadi tempat perlindungan, Bapak Ibu. Kalau keluarga tidak bisa jadi tempat perlindungan, bahaya. Kalau setiap anggota keluarga tidak merasa bahwa keluarga adalah tempat dia berlindung, tempat dia bisa mencurahkan segala isi hatinya, tempat dia bisa merasa tenang, merasa damai, merasa sukacita, itu bahaya luar biasa. Karena dia akan mencari benteng yang lain dan benteng yang lain belum tentu kokoh. Seperti keluarga sendiri. Karena keluarga itu terikat sedemikian rupa oleh Tuhan. Lewat darah. Walaupun ya keluarga sekarang banyak juga yang tidak mampu jadi benteng. Tapi karena benteng itu tempat perlindungan, maka keluarga harus bisa jadi tempat perlindungan buat setiap anggota keluarganya. Lalu yang kedua, kenapa keluarga harus jadi benteng? Kedua, karena keluarga harus jadi tempat yang bisa diandalkan. Kita harus bisa saling mengandalkan, tapi bukan berarti oh ya udah ada dia saya andalin dia, bukan. Tapi kitanya yang harus menjadi tempat, menjadi orang yang bisa diandalkan oleh semua anggota keluarga kita. Kita harus jadi orang tua yang bisa diandalkan anak.
kita juga harus jadi anak yang bisa diandalkan orang tua. Kita harus jadi kakak yang bisa diandalkan adik. Kita harus jadi adik yang bisa diandalkan kakaknya. Kita harus jadi istri yang bisa diandalkan suami. Dan kita harus jadi suami yang bisa jadi diandalkan oleh istri. Keluarga siaga. Jadi kita membutuhkan bukan hanya suami siaga, bukan hanya istri siaga, bukan hanya anak siaga, orang tua siaga, tapi seluruh anggota keluarga yang siaga bagi satu sama lain. Dalam kenyataannya nggak gampang Bapak Ibu. Saya menemukan banyak sekali anak-anak remaja, anak-anak pemuda tidak mampu bercerita kepada orang tuanya. Bukan tidak mampu, bahkan tidak mau bercerita. Kenapa? Karena orang tuanya nggak bisa jadi tempat dia untuk bercerita dan bisa diandalkan, bisa mendengar. Diandalkan di sini kan bukan hanya soal melakukan sesuatu. Nanti kamu nyiram ya, jangan lupa gitu ya. Nanti siang nyiram karena mama kerja. Atau nanti siang tolong kamu bayarin listrik karena papa hari ini nggak sempat dan lain sebagainya. Bukan hanya soal melakukan pekerjaan. Tapi bisa diandalkan di sini adalah ketika kita punya telinga yang cukup lebar untuk setiap anggota keluarga kita. Kita punya hati yang cukup besar untuk menampung setiap keluh kesah, menampung setiap isi hati mereka juga. Sehingga kita bisa saling ngerti satu sama lain. Dan banyak anak-anak merasa keluarga tidak bisa diandalkan. Kalau saya cerita, boro-boro sampai selesai. Belum sampai selesai aja udah di-cut. Saya mau cerita nih tentang teman saya atau tentang gebetan saya. Kalau anak remaja sekarang gitu ya, dia punya gebetan lalu hatinya sedang galau karena gebetannya digebet orang lain begitu kan. Dia mau cerita, aduh mama sedih banget, lagi sedih nih, lagi bete gitu ya. Karena yang saya suka disukain orang lain. Terus mamanya langsung bilang, mama kan bilang jangan pacaran dulu. Hah, udah sekolah aja terus. Sekolah dulu sampai S2, S3 gitu ya, baru pacaran. S3 umur berapa gitu ya, pacaran baru pacaran. Waduh Bapak Ibu sekalian, itu akhirnya banyak anak-anak bercerita pada sahabatnya, pada temannya yang belum tentu juga membawa mereka ke arah yang benar. Lalu kenapa keluarga harus jadi benteng? Karena keluarga adalah komunitas sosial pertama dan terutama. Anak-anak kita belajar tentang bagaimana mengasihi, menghormati orang lain tuh dari keluarga. Kalau kita gak pernah ngajarin dari kecil anak kita untuk salam, tiap ketemu orang salam, anak itu gak bakal pernah salam. Kita gak pernah ngajarin kalau terima apapun bilang terima kasih, anak itu gak akan pernah bilang terima kasih. Kalau saya dulu karena ada Sunda, papa mama ada Sunda, kalau lewat depan orang itu harus bungkuk. Itu ajaran yang melekat banget sampai sekarang lewatin orang muda, orang tua pasti saya bungkuk Bapak Ibu gitu ya. Kenapa harus bungkuk sih? Kata udah biasa, otomatis. Tulang di belakang tuh kayaknya otomatis ke depan orang pasti bungkuk begitu. Nah Bapak Ibu, kalau bukan orang tua, bukan keluarga yang membentuk, bukan keluarga yang mengajarkan, gak bakal anak-anak kita melakukan itu. Termasuk ketika anak-anak kita bilang bahwa gak boleh pakai HP terus. Kalau lagi ada waktu keluarga nggak boleh pegang HP masing-masing, tapi kalau papa mamanya pegang HP, dia akan pegang HP. Dia nggak akan bisa menghargai waktunya bersama dengan mama papanya kalau tidak dimulai dari mama papanya. Jadi keluarga adalah komunitas sosial pertama di mana dia belajar menghargai orang lain, berkata terima kasih, mengampuni orang terdekat. Kalau orang terdekat aja susah diampuni, apalagi orang yang nggak dia kenal. Bagaimana dia bertutur kata, harus bertutur kata bagaimana sama orang yang lebih tua, sama orang yang lebih muda, harus bergaul seperti apa. Gak boleh lihat dari mana asal usulnya, apa suku bangsanya. Itu diajarkan luar biasa itu oleh orang tua. Kalau orang tua dari kecil kamu gak boleh berteman sama dia ya, dia gak sipit kayak kita. Bahaya Bapak Ibu begitu ya. Atau kamu gak boleh berteman sama dia karena dia sipit. Nah begitu kan. Itu dimulai dari orang tua semuanya, dari keluarga. Lalu kenapa kemudian keluarga harus jadi benteng lagi? Karena ternyata ancaman dan tantangan di luar itu begitu banyak. Banyak sekali. Dan sebagai seorang pendeta, ketika saya kumpul dengan teman-teman pendeta, kami membahas begitu banyak persoalan, banyak melebihi apa yang kami pikirkan, apa yang kami terka dan apa yang kami pelajari ketika kami sekolah di teologi. Dan kami menemukan banyak hal-hal yang kami gak pernah pelajari di sekolah teologi dan kami harus hadapi
di sini. Makanya banyak pendeta akhirnya lebih memilih akhirnya mengambil S2-nya psikologi. Karena di psikologi itu kita belajar lebih banyak tentang persoalan hidup sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, benteng seperti apa pertanyaannya sekarang? Kalau kita mau jadi keluarga yang menjadi benteng, kita mau membentengi setiap anggota keluarga kita mau jadi benteng yang seperti apa? Yang pertama adalah benteng yang mampu menghadirkan dan melibatkan Allah. Tadi kita kita menyanyi dari Mazmur 27. Benteng yang mampu menghadirkan Allah, kenapa? Benteng itu harus mampu menghadirkan Allah, benteng itu harus mampu melibatkan Allah. Tadi benteng itu nggak akan bisa aman kalau nggak ada yang jaga. Sama seperti keluarga kita. Keluarga kita udah jadi benteng nih. Papa, mama, anak, saudara semuanya jadi benteng. Tapi harus tetap ada yang jaga supaya benteng itu tetap menyatu. Kalau benteng berupa tembok, dia nggak akan pergi kemana-mana. Setuju ya Bapak Ibu? Kalau tembok dia bisa pergi kemana-mana, ngeri juga gitu kan. Dia tembok, dia berdiri kokoh, dia nggak akan bisa digoyahkan. Makanya itu disebut benteng itu kokoh. Karena nggak bisa digoyahkan. Tapi keluarga sebagai benteng, kalau kita sebagai tembok bagi satu sama lain, kita bisa kita nggak seperti benda mati seperti tembok. Dan keluarga itu bisa tercerai-berai. Apalagi kalau misalnya anak-anak sudah pada besar. Ntar anak yang pertama di mana, anak yang kedua di mana. Mau punya 16 anak kayak oma saya pun mencar-mencar semuanya. Ada yang di Cirebon, ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa, ada yang di Bandung begitu ya. Suruh ngumpul susahnya minta ampun. 2 anak susah. 16 anak pun susah Bapak Ibu ya. Terpencar. Dan setiap anak itu punya kehidupan dan gelut persoalan sendiri. Sehingga ketika kita jadi benteng, orang tua punya persoalan, anak punya persoalan, suami punya persoalan, istri punya persoalan. Kita jadi benteng susah. Karena kita kadang-kadang gak bisa jaga. Kalau kita harus jadi benteng sendiri, kita butuh Tuhan. Tuhan itulah yang mengikatkan. Kasih Tuhan itulah yang mengikatkan. Andai kata anak satu di luar negeri, anak 2 di Indonesia, mama papanya di mana begitu ya. Tapi karena ada kasih Tuhan yang mengikat, nggak masalah terpencar karena jarak, karena hatinya menyatu. Walaupun jarak, telepon jalan terus setiap hari. Komunikasi jalan terus, doa jalan terus tiap hari. Ada yang anaknya mungkin tinggal sebelahan sama orang tua, komunikasi belum tentu jalan. Ada yang tinggal serumah Bapak Ibu, cuma beda kamar. Kamar juga sebelahan, ketok ini aja kedengeran begitu ya. Papa mama lagi berantemnya kedengeran, anak lagi denger musik apa aja kedengeran. Nggak komunikasi. Makanya keluarga butuh Tuhan. Dan hanya kasih Tuhan yang mampu mengikatkan keluarga itu walaupun terpencar karena kebutuhan hidup, karena panggilan hidup masing-masing anggota keluarga. Tapi selalu punya rasa menginginkan dekat keluarga, menginginkan dekat mama, dekat papa, dekat suami, dekat istri, dekat kakak, dekat adik. Walaupun kalau ketemu jembreng gitu ya, berantem. Biasanya kan kalau ketemu yang kalau jauh kangen, kalau dekat berantem gitu ya. Tapi ya itu, selalu ada kasih Tuhan yang mengikat, yang membuat kita rindu satu sama lain, membuat kita membutuhkan satu sama lain. Dan kita mulai berpikir, kalau saya sebagai anak gak punya orang tua bagaimana? Saya anak yang dididik mandiri Bapak Ibu dari kecil. Semuanya sendiri. Dari SD itu saya udah nyuci sendiri, nyapu, masak, belajar masak. Karena SD gak mungkin masak juga, masak semur gitu enggak. Tapi paling gak saya mulai disuruh belajar masak. Jaga rumah sendiri karena kami gak pernah punya pembantu. Saya dari kecil sampai saya besar gak pernah punya pembantu. Jadi saya dibiasakan untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Tapi ketika saya sekarang sudah punya anak, saya ngerasa kalau mama papa saya gak ada, saya gak bisa jaga band. Dan saya masih bersyukur sampai saat ini papa mama masih dikasih sehat. Sudah 70 tahun dan 71 tahun. Tapi hari ini dan di minggu-minggu yang lain, papa mama yang jaga band. Karena suami saya juga harus pelayanan, saya harus pelayanan. Padahal dulu saya berpikir bahwa saya bisa semuanya karena memang sudah dididik mandiri. Saya bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Tapi sampai saat ini saya bilang, kalau saya gak ada mama papa, saya gak ngerti bagaimana harus mengatur, menjaga anak saya.
Dan saya bersyukur untuk itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, benteng itu harus mampu dan mau melibatkan dan menghadirkan Allah. Harus. Allah itu adalah kunci pertama untuk supaya kita itu jadi benteng yang teguh. Keluarga yang teguh, keluarga yang kokoh, keluarga yang utuh. Itu benteng yang pertama. Lalu benteng yang kedua adalah yang mampu memenuhi kebutuhan untuk dicintai, dikasihi, diterima, dihargai, diampuni. Ini ada banyak Bapak Ibu. Pertama dicintai. Siapa sih yang gak mau dicintai Bapak Ibu? Setiap kita mau ya dicintai. Tapi persoalannya kantong cinta kita kosong apa enggak? Bukan kosong, robek apa enggak? Karena kalau robek, sebanyak apapun diisi, ini bawahnya gak dilem nih ya. Apapun yang diisi dari atas pasti lewat ke bawah. Kantong cinta kita bocor apa enggak? Dan seringkali keluarga sendiri yang membocorkan kantong cinta itu. Kita mengisi sekaligus membocorkan, kita mengisi sekaligus membocorkan, ini nggak kepenuh-penuh gitu ya. Nah, jadi keluarga mampu memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga untuk dicintai dan dikasihi. Tentu ada perbedaan. Cinta itu memang di antara suami istri. Kenapa saya menempatkan cinta itu pertama? Walaupun suami istri juga harus ada kasih, tapi cinta itu memang spesial, eksklusif, sangat individual. Dan itu dan keluarga itu justru dasarnya suami istri. Diterima. Anak pertama diterima, anak kedua mirip bapaknya. Kalau anak pertama mirip mamahnya. Nah, gitu ya. Anak kedua karena mirip bapaknya, gue sebel sama bapaknya, gitu. Gue sebel juga sama anak kedua gue gitu ya. Bapak ibu gak bisa begitu kan gitu ya. Apalagi kalau 16 anak yang kayak oma saya gak bisa bayangin Bapak Ibu gitu. Untungnya anak saya cuma 1, jadi mau gak mau diterima gitu kan. Tapi diterima ini gak gampang. Menerima anggota keluarga kita yang berbeda-beda itu gak gampang. Hari ini kita dilayani oleh keluarga besar. Ada Yongki, ada Bu Josephine, ada Pak Yosafat, ada Bu Ana, ada Pak Adam. Lengkap. Ipar-ipar. Bersaudara. Tapi dari Bu Josephine sendiri dan Pak Afat ada berapa orang? 4 orang. Yang pertama adalah Yusuf, guru sekolah minggu, dia lagi mengajar di atas beliau. Lalu kedua Josephine, ketiga Afat, keempat Yongki. Siapa paling disayang mama papa? Geleng-geleng ya. Nah, ya. Karena Josephine cewek sendiri belum tentu paling disayang sama mama papa gitu ya. Belum tentu gitu ya. Ataupun karena mungkin yang cowok, biasanya orang Chinese, orang Tionghoa itu pengennya yang cowok begitu ya. Yang cowok pun kan ada 3, yang paling kecil lah yang disayang, Yongki gitu kan ya. Yang tengah-tengah mah ya udahlah gitu, udah gede sendiri gitu. Bapak Ibu untuk menerima semua, karena Yongki, Josephine, Yosafat, Yusuf punya karakter yang berbeda. Saya kenal mereka itu dari saya pertama kali masuk. Josephine waktu itu bahkan masih di remaja, ketua remaja, lalu turun ke adiknya Yosafat begitu ya, sampai akhirnya Yongki di remaja begitu. Beda karakternya 4 bersaudara ini. Bagaimana orang tua bisa menerima? Mungkin ada yang menyenangkan hatinya, tapi ada yang gak menyenangkan hatinya. Apalagi kalau suruh ngelanjutin urusan kue gitu ya. Bapak Ibu, aduh saya gak bisa Pak, aduh gimana ini, papanya juga bersusah hati pasti begitu kan ya. Ini mau diturunin ke siapa ini kue, banyak bener begitu kan. Dan lain sebagainya, enggak mudah. Untuk bisa menerima apa adanya, menerima dia sebagai bagian dari keluarga kita, gak gampang. Diampuni, dimanapun, bagaimanapun keluarga tuh pasti bisa saling menyakiti. Pasti Bapak Ibu. Ada kalanya kita melukai istri kita, melukai suami kita, melukai anak kita, melukai orang tua kita. Tapi mengampuni dan diampuni itu harus ada. Itu sebuah kebutuhan. Gak ada orang yang suka gak diampuni. Gak ada orang yang gak suka dimaafkan. Pasti mereka mau dimaafkan. Ketika kita mulai clash satu dengan yang lain, ada masalah, ada jarak. Kalau namanya clash itu pasti ada jarak. Tapi bagaimana kemudian mengecilkan jarak ini supaya kembali bersama lagi? Hanya dimulai dengan pengampunan. Seorang ayah akan mengampuni anaknya. Seorang anak akan mengampuni ayah ibunya. Seorang suami akan mengampuni istrinya. Seorang istri akan mengampuni suaminya. Disitulah jarak direkatkan kembali. Karena satu rumah belum tentu jaminan gak ada jarak. Benteng seperti apa? Benteng yang mampu memberi rasa aman, pertolongan, pimpinan, keteladanan.
Kita nggak bisa kalau kita bilang oh kita jadi keluarga, ya udah yang penting jadi keluarga, emang udah begini. Ya saya suami istri, saya ngelahirin anak, ya udah begini aja. Tapi kita nggak pernah mencoba dan mengusahakan memberi rasa aman satu sama lain, mau menolong satu sama lain, apalagi kalau ngomongnya udah sibuk. Anak sekarang mah sibuk. Kapan ke rumah? Sibuk. Saya ngerasain bapak ibu jadi anak yang ngomong sibuk sama mama papa begitu ya. Kapan sih libur? Nggak tahu gitu ya. Napas dulu. Kapan cuti? Ntar dulu gitu ya. Beda soalnya kan pendeta satu-satunya. Kalau susah buat cuti. Kalau pendeta ada 2, 3, 4. Teman saya kok cuti sering amat loh. Kan ada temen gue di gereja. Tapi kalau pendeta satu ntar ada yang meninggal lah. Ada yang ini, ada yang ini. Aduh kepikiran. Tapi bapak ibu sekalian itu nggak mudah ketika kita bilang bahwa saya mau terus memberikan pertolongan. Aduh mama butuh nih bantuan kamu bisa datang nggak? Bantuannya sebenarnya bantuan yang kadang-kadang bikin ngelus dada juga. Ini kenapa ya handphone mama gak bunyi ya? Oh Tuhan Yesus. Ma coba lihat tombol di samping, tombol di samping kepencet enggak? Tombol yang mana ya? Dia pencet. Ya kamu kok mati. Akhirnya saya dari kafling ke kedoya gitu ya. Hanya untuk ngidupin HP. Sebaliknya begitu. Mama ada di mana? Aduh mama lagi di kerja nih. Mama saya 70 tahun masih kerja. Masih di kantor. Mau jaga band mah, ada jemaat meninggal gitu ya. Aduh gimana coba telepon papa kagak bisa ditelepon lagi begitu kan. Akhirnya ya udah mama saya izin. Untungnya karena dia udah senior dan paling senior, dia dekat sama yang punya apotek begitu ya. Bu saya izin ya, cucu saya gak ada yang jaga. Pulang dia. Dan pulangnya gak ke rumah, gak ke kedoya, langsung ke kafling. Mama saya masih bisa diandalkan, papa saya masih bisa diandalkan sampai saat ini. Tapi ya itu kadang-kadang kita juga gak gampang kan. Ada kalanya kalau kita bilang sibuk. Apalagi kalau mama saya bilang, aduh di apotek gak ada orang nih, cuma mama sendiri. Paling cuma kasir satu, gak ada yang racik obat. Aduh saya mikir juga gitu ya. Tapi ada kebutuhan. Nah disitulah keluarga harus mampu memberi rasa aman. Bahwa saya ini disokong oleh yang lain. Saya ini gak sendirian, banyak orang, banyak keluarga hancur karena masing-masing merasa sendirian. Padahal anggota keluarganya banyak yang minta ampun. Rasa aman, mampu memberikan pertolongan dengan tulus, bukan dengan paksaan. Karena kasih, bukan karena kewajiban. Mampu memberi pimpinan. Orang tua harus mampu memimpin anak-anaknya. Orang tua harus mampu memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Kalau orang tua gak pernah kasih teladan sama anak-anaknya, jangan berharap anak-anak, bapak ibu saudara akan baik. Dimulai dari orang tua. Walaupun kita percaya bukan hanya orang tua yang membentuk. Keluarga yang lain, keluarga besar, termasuk juga sekolah, masyarakat, itu membentuk. Tapi keluarga itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi jangan diabaikan. Siapa musuh dan ancaman bagi keluarga kita, Bapak Ibu? Mazmur 27 lagi mengatakan ada beberapa macam, yaitu mereka yang membawa malapetaka, kejahatan, keburukan, kemalangan, kecelakaan, mereka yang mampu membakar, gitu ya. Kan kadang-kadang kita ini suka dibakar sama orang lain atau dibakar sama diri sendiri dengan pikiran negatif, dibakar sama suami, dibakar sama istri, dibakar sama anak, gitu ya. Mereka yang mudah memprovokasi hati kita. Lalu kemudian kalau Mazmur juga menggunakan kata sar, menggunakan kata sar yang artinya lawan, yang betul-betul hadir untuk mereka yang menjepit, gitu ya. Ada untuk menjepit, menyesakkan, melawan kita dan manakeh. Ini 3 yang ada di dalam Mazmur 27, 3 ancaman di keluarga kita. Pertanyaannya adalah bagaimana ini kita resapi dalam kehidupan kita. Ini 3-3-nya ini hanyalah sebuah kata-kata, hanyalah 3 kata-kata yang terdapat di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 27. Yang lain lebih banyak lagi. Tapi ternyata ancaman dan ancaman saja atau musuh itu bisa berbagai macam. Bagaimana ini kita lihat dalam keluarga kita? Siapakah itu semua? 3 yang tadi ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama diri sendiri. Kita bisa jadi musuh bagi keluarga kita. Kita bisa jadi racun bagi keluarga kita. Minggu depan kita belajar soal bagaimana keluarga itu harus mengobati atau meracuni, atau lebih banyak meracuni daripada mengobati, gitu ya. Minggu depan kita akan belajar secara khusus. Diri sendiri, lalu sesama anggota keluarga. Ini bukan hanya soal suami, istri, anak, orang tua. Keluarga besar banget.
yang namanya nikah itu kan bukan hanya dua individu. Kemarin saya menikahkan Karen dan Chovan. Dan di formulir pernikahan itu bukan soal melibatkan dua individu. Tapi dengan masyarakat juga. Dengan keluarga yang lebih besar. Kalau keluarga yang besar bilangnya begini, keluarga besar yang A bilang begini, B bilang begini, bisa berantem Bapak Ibu. Dan keluarga itu kadang-kadang bisa juga jadi bumerang buat kita. Seorang istri lagi marahan sama suaminya, harusnya datangnya kemana? Seorang istri nih sama suami lagi marahan nih, harusnya mereka berdua datangnya kemana? Ke Tuhan, teorinya Tuhan. Cuman karena Tuhan gak kasih jawaban instan, mau gak mau ke bapak emak. Bener bapak emak boleh, tapi harusnya silang paling enggak. Tapi kalau namanya seorang istri, dia berantem sama suaminya, dia datang ke papahnya, papa kandungnya, dan namanya seorang papa, saya harus melindungi anak perempuan saya, bisa berantem sekeluarga. Walaupun gak menjamin juga sih. Ada papa yang malahan marahin anaknya begitu kan ya, mama yang marahin anaknya, kamu juga gak boleh gitu dong sama istri kamu, gak boleh begitu dong sama suami kamu. Ada. Tapi biasanya namanya orang tua pasti akan bela anak. Normal Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita bilang bahwa keluarga besar saya baik-baik saja, belum tentu. Bisa aja mereka bisa jadi bumerang buat kita. Mereka bisa jadi musuh buat kita. Jadi hati-hati. Makanya pertama-tama harus mulai ke Tuhan. Lalu komunitas. Komunitas ini bisa membahayakan. Teman kita bergaul di kantor, teman kita bergaul di masyarakat, RT RW sebelah kita yang biasa ngobrol, ketika lagi nyuci mobil kita ngobrol, gitu, itu bisa jadi musuh buat kita, bisa jadi bahaya buat kita. Saya menemukan beberapa kasus pelecehan seksual terjadi oleh sesama anggota keluarga. Ada seorang anak yang sekarang sedang dalam pastoral saya, bukan jemaat Kafling Polri, tapi dia cerita bahwa dia itu dulu pernah dilecehkan sama omnya, lalu dia dilecehkan sama tetangganya. 2. Orang tua sibuk, cuma ada pembantu pun gak bisa mengawasi seperti orang tua. Dia main sama teman tetangganya, dia dilecehkan di rumah tetangganya. Mungkin orang tuanya ngerasa bahwa tetangga saya baik, udah kenal puluhan tahun, gak mungkin lah dia begitu. Tapi terjadi. Apalagi Bapak Ibu orang asing, yang betul-betul asing. Kalau ini kan tadi komunitas orang-orang yang pasti kita kenal, apalagi sesama anggota keluarga. Ini orang asing. Kita bisa berjumpa dengan orang asing yang mau punya niat jahat sama kita. Anak-anak kita bisa ketemu orang asing yang punya niat jahat sama mereka. Kenapa gak jalan ya? Gitu. Oke. Dan dampak iptek Bapak Ibu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu ada yang namanya sekularisasi juga di dalamnya. Tayangan televisi, kalau pagi-pagi ibu-ibu nonton infotainment, cerai lagi, padahal hati ini lagi bete nih sama suami kan, apa gua cerai aja ya gitu. Mulai kepikiran. Udah emang awalnya kesel gitu, awalnya sebel banget gitu kan. Si bapak juga gue dibawelin terus gitu ya, dia pagi-pagi nonton infotainment gitu kan. Artis ini bercerai. Yang udah lama pun nikahnya ada belasan tahun ternyata cerai juga. Begitu. Ya udah mungkin saya juga bisa kali cerai. Akhirnya kepikiran kan. Televisi hanya dari tayangan. Belum dari media komunikasi. Sekarang kan enak. Kalau dulu kan susah. Harus telepon ke rumah gitu kan. Dan telepon rumah itu kan mejeng di satu tempat Bapak Ibu ya. Enggak. Ada sih yang bisa dibawa-bawa, tapi kan paling enggak seperti sekarang. Di WC Bapak bisa teleponan sama teman kantornya yang cantik. Ibu-ibu juga bisa teleponan di dapur, bilangnya mama lagi masak, padahal telepon-teleponan, chatting-chattingan bisa. Itu bisa terjadi. Media komunikasi yang namanya WA, yang namanya Line, yang namanya BBM bisa. Internet, apalagi pakai internet begitu ya. Kuotanya juga banyak lagi gitu kan. Bacaan, musik, film. Banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Musik itu enggak selalu musiknya baik. Nadanya enak. Bapak Ibu tahu lagu Despacito? Anaknya Pak Nathan nyanyi. Kemarin beberapa teman-teman gereja juga
sambil menggumam, mungkin karena setiap hari mendengar dari radio, mereka nyetir kemana, mereka pasang radio, nyanyi lagu Despacito. Despacito itu kalau kita nggak tahu mungkin lagunya enak ya, karena lagu Amerika Latin kan. Nadanya enak buat kita bergoyang, buat ngurangin kita stres. Padahal isinya, liriknya mau ya dicari tahu. Apa liriknya isinya? Bapak Ibu cari tahu sendiri ya. Tapi jangan biarkan anak-anak kita hanya mendengar tanpa kita juga tahu. Oke. Dan musibah, mereka bisa mengancam kapanpun. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rupa-rupa ancaman ini ya paling nggak ada 3 macam ancaman terbesar bagi keluarga. Kalau tadi kan memang banyak sekali, tapi 3 ancaman terbesar keluarga. Yang pertama adalah spiritual. Ketika kita peperangan rohani sebagai suami, sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita harus memilih apa yang baik. Gak gampang. Itu peperangan kita. 3 ancaman pertama. Lalu ancaman kedua adalah soal pernikahan. Pernikahan ada soal perceraian, ada perselingkuhan, lalu kemudian menjadi tawar hati. Waktu itu pernah kita bahas di PA, jemaat. Perceraian itu ada perceraian secara hukum, ada perceraian secara hati. Kalau hukum jelas, ada suratnya, ada cap pengadilan. Tapi banyak orang tidak bercerai hitam di atas putih, tapi bercerai secara hati. Pisah kamar, gak pernah ngomong. Yang satu gak boleh masuk ke kamar ke satu, yang satu gak boleh masuk ke kamar yang satu. Rumah udah kayak ngekos, banyak Bapak Ibu, gak cuma 1, gak cuma 1, 2. Saya menemukan banyak sekali di tengah jemaat. Belum lagi anak-anak muda kita yang mau menikah. Kemarin Pak Immanuel cerita ketika bawa pembinaan untuk pelayan pelawak. Pak Immanuel melakukan percakapan pranikah, lalu 2 calon ini kan ditanya gitu, oh udah punya rumah belum? Pasti itu pertanyaan yang kita tanya gitu sebagai pendeta. Udah punya rumah belum? Belum Pak, kita mau ngontrak aja katanya. Oh ya udah, nanti kumpulin duit ya, beli sendiri kata Pak Immanuel gitu. Terus yang membuat dia terkejut luar biasa adalah jawaban si calon mempelai cowok. Saya emang gak bakal beli rumah Pak. Loh kenapa? Emang gak bakal cukup uangnya gitu kan ya. Mungkin di pikiran saya gak bakal cukup apa gitu ya. Enggak, saya gak bakal beli karena kalau nanti cerai, rumah itu buat istri. Bapak Ibu. Di hukum perceraian, undang-undang perceraian memang ada peraturan seperti itu. Ada. Jadi kalau ada rumah ada isinya. Kalau bercerai suami istri, rumahnya buat istri, isi rumahnya buat bapaknya, suaminya. Si suami bisa bilang begitu. Artinya apa? Perceraian sudah ada di pikirannya bahkan sebelum pernikahan itu dimulai. Bahaya banget Bapak Ibu. Anak muda sekarang begitu. Ketika saya mendaftarkan pernikahan saya 7 tahun yang lalu, kan suami saya yang mendaftarkan ke catatan sipil. Dia duduk dengan 2 orang perempuan. Karena dia bingung gitu ya, loketnya yang mana, ngomongnya kemana, ngedaftarinnya. Udah dia duduk, dia tanya itu 2 perempuan. Mbak boleh tanya kalau mau daftarin pernikahan kemana ya? Mau daftarin juga kan? Kata suami saya. Pikirannya positif. Enggak, kami mau bercerai. 2 perempuan masih muda, mungkin usianya mungkin di bawah 30 bahkan kata suami saya. Sampai dia kaget banget, sampai diem gitu. Karena dia punya sertifikat. Kan kita ada catatan sipil ya. Kalau kita kan gak pakai buku nikah, pakai sertifikat. Dia bawa itu untuk diajukan untuk perceraian. 2 orang Kristen. Karena yang catatan sipil itu Kristen Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian begitu banyak sebetulnya orang-orang yang bercerai di tengah kekristenan. Di tengah agama Kristen, di tengah gereja. GKI, jemaat GKI pun banyak yang bercerai. Tapi itu ancaman. Gak mudah Bapak Ibu. Bahkan anak-anak sekarang berpikir bahwa ya nanti aja bercerai, gampang lah. Bercerai aja nanti, kalau emang gak cocok ya bercerai. Sekarang dicoba dulu, kalau gak cocok ya bercerai. Prinsip hidupnya sudah salah. Kalau bukan keluarga, siapa yang membentuk prinsip hidup itu? Dan yang terakhir adalah tumbuh kembang anak. Karena anak juga butuh pertumbuhan spiritual, butuh pertumbuhan intelektual, butuh pertumbuhan sosial, terutama seksualitas. Kalau Bapak Ibu membaca warta kita hari ini, saya mengutip dari Kompas tentang kejahatan seksual terhadap anak. Meningkat setiap tahunnya. Itu saya ngambil dari tahun 2012 kalau tidak salah, Kompas 2012, sekarang udah 2017. Kalau Bapak Ibu buka detik.com, lalu kemudian detik.com atau kompas.com, pakai search itu, ketik pelecehan seksual pada anak, banyak kasusnya, banyak. Itu yang dilaporkan dan diketahui oleh media. Yang enggak, lebih banyak lagi. Saya menangani begitu banyak kasus.
remaja dan pemuda yang mengalami pelecehan seksual. Akhirnya mengubah konsep diri. Mereka bisa jadi gay, mereka bisa jadi lesbi, atau mereka sama sekali nggak suka sama sekali laki-laki atau perempuan, atau mereka juga jadi predator buat yang lain. Karena mereka merasa bahwa dulu saya pernah dilecehkan, maka sekarang saya juga boleh melecehkan orang lain. Mereka jadi predator. Hati-hati Bapak Ibu, ancaman banyak banget. Gak bisa dibahas hanya dalam satu kebaktian. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan menolong kita. Akan menolong kita untuk bisa mengatasi dan membuat keluarga kita menjadi benteng yang teguh. Sehingga ancaman sebanyak apapun, seberat apapun, sebesar apapun, kita bisa atasi bersama dengan Tuhan. Selamat mengundang Tuhan dalam hidup kita lebih lagi. Agar apa? Agar kita dan seluruh anggota keluarga kita aman, tentram dalam naungan cinta kasih Tuhan. Amin. When I'm down and know my soul so worried, when trouble comes and my heart burdened be, then I'm still and waiting in the silence until you come and sit a while with me. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap merindukan Yesus sampai Dia jamah dan Di atas gunung batu, kau
There is no life without its hunger. Its restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think glimpse eternity. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah jadi benteng bagi kami. Dan sekarang adalah tanggung jawab kami menjadi benteng bagi setiap anggota keluarga kami. Kaulah pertolongan kami Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kaulah yang akan menuntun kami, memberikan kami terang, memberikan kami hikmat dan bijak untuk menentukan apa yang terbaik bagi keluarga kami, bagi diri kami sendiri, bagi suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Bahkan Tuhanlah yang terus ada di dalam hati setiap anggota keluarga kami, sehingga kami bisa mendorong mereka dalam pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah yang bisa kami andalkan. Hanya Engkaulah penolong kami. Kami mau terus mencari wajah-Mu seperti pemazmur mencari wajah-Mu. Kami mau terus mengikuti titah-Mu seperti pemazmur mengikuti titah. Saya mau ikut Tuhan. Kami mau ikut Tuhan. Karena Engkaulah pertolongan kami. Janganlah meninggalkan kami, Allah penyelamat kami. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk semua keluarga yang ada di
tengah jemaat GKI Kafling Polri. Biarlah setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah jemaat ini dapat terus bertumbuh menjadi benteng bagi satu sama lain. Sehingga mereka menjadi anggota yang bisa diandalkan satu sama lain. Dan tidak mengandalkan orang lain. Dan membuat anggota keluarga mengandalkan orang lain. Mengandalkan sahabat-sahabat yang mungkin bisa membawa mereka pada hal yang lebih buruk. Tapi jadikanlah kami Tuhan penopang, penolong, penasehat, pemberi teladan bagi setiap anggota keluarga kami, agar setiap anggota keluarga kami bertumbuh dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi. Mampukan kami mengandalkan Tuhan dan mampukan kami menjadi orang-orang yang mampu diandalkan oleh setiap anggota keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami sebagai keluarga besar, kami punya banyak perbedaan. Kami punya banyak persoalan di dalam keluarga kami masing-masing. Tapi kami masih harus tetap berpikir bahwa kami punya keluarga yang lebih besar lagi, yaitu gereja Tuhan. Kami adalah keluarga bagi satu sama lain. Kami adalah saudara bagi satu sama lain. Maka jadikanlah kami Tuhan penolong bagi satu sama lain, penasehat bagi satu sama lain. Dan segala sesuatu yang baik kami usahakan bagi sesama saudara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang mau menolong para pemimpin-pemimpin kami ini menyatukan Indonesia sebagai keluarga besar. Mampukan Jokowi, Pak Jokowi terhormat, terkasih, dan seluruh jajaran menteri, sampai seluruh pemimpin-pemimpin di kota-kota, daerah-daerah, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat RT RW. Tuhan, mampukan mereka merangkul setiap wargamu ini, sehingga menjadikan kami yang berbeda luar biasa ini menjadi satu, menjadi bagian dari Indonesia. Mampukan kami ya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang mempersatukan, hanya kasih-Mu lah yang mempersatukan, karena kasih-Mu adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih-Mu adalah kasih yang melampaui batas-batas dan tembok-tembok yang didirikan manusia. Jadi mampukanlah para pemimpin kami menyatukan Indonesia menjadi Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk proses pencalonan penatua. Kiranya Tuhan yang memimpin segala sesuatu yang harus kami jalani sebagai gereja. Ketika para pelayan-Mu silih berganti bertugas, Engkau yang memanggil mereka, meneguhkan hati mereka dan memperlengkapi mereka, sehingga mereka dapat menjadi pelayan-pelayan bagi satu sama lain, bagi menjadi keluarga bagi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah awal dari Dwi Pekan keluarga kami. Kami berdoa agar setiap acara, setiap kegiatan, setiap kebaktian yang akan kami lakukan bersama sepanjang Dwi Pekan ini sungguh dapat mengubahkan kami, mengubahkan keluarga kami, dan membawa keluarga kami menjadi keluarga yang semakin memancarkan terang kasih Tuhan. Demi Kristus, Allah yang kami kasih dan mengasihi kami. Kami menaikkan setiap doa ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku butuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Tentu beban datang dan lenyap serta merta, dan salib yang kupikul tak jatuh segera. Kendati demikian bertambah dayaku, sebab pengasihannya menopang hidupku. Setiap aku jatuh, dirangkul Tuhan, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan Roh-Nya menerangkan kasih-Nya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergema.
Umat Tuhan dengan berdiri kita menyanyikan baitnya kelima. Kasih-Nya menentukan waktunya yang tepat, memanggil aku pulang yang rindu dan penat. Di sorga ku sampaikan pujian syukurku, sebab diberi ujian di dalam hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami ingin bersyukur atas segala sesuatu yang daripadamu, dan oleh karenamu dan kepadamu, maka nyatalah kemuliaanmu selama-lamanya di bumi seperti di sorga. Bapa, bentengilah, berkuasalah dan berkaryalah pada kehidupan kami, sehingga kami menjadi persembahan yang harum dan yang layak bagimu dan bagi keluarga kami. Amin. Umat Tuhan, hari ini kita telah memasuki rangkaian Dwi Pekan Keluarga. Mari kita ikut serta bersama dengan keluarga kita. Dan Kolose 1 ayat 23 berkata demikian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Mampukanlah kami bertekun dan tetap teguh dalam iman kepadamu ya Allah. Berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Tuhanlah sumber pengharapan kami. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Dia kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tantangan dan hambatan di sekitar kita banyak sekali. Maka jadilah benteng yang kokoh buat setiap anggota keluarga kita. Dan benteng itu hanya bisa menjadi kokoh kalau ada Tuhan di dalamnya. Jadi senantiasa libatkanlah Tuhan dengan pertama-tama mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menerangimu sehingga kegelapan tidak akan melingkupimu. Kiranya Tuhan senantiasa membentengimu sehingga imanmu tidak tergoyahkan. Kiranya Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya sehingga engkau dipenuhi damai sejahtera.
Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupimu, sehingga engkau mampu mengasihi keluargamu dan orang lain di sekitarmu. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Berikan najud mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan